Maka kita perlu mengatur keuangan kita. Nanti teman-teman perlu belajar akan hal ini. Sekarang kalau teman-teman terima uang itu namanya income. Entah itu dari hasil bekerja, kalian punya sampingan, kalian jualan online, atau teman-teman dikasih uang jajan. Nah kemudian dari uang yang kalian dapatkan income atau pemasukan itu, kita pasti akan spending ya untuk kebutuhan. Untuk makan, untuk jajan, untuk persembahan, untuk persepuluhan. Nah kalau income kita lebih besar dari spending atau pengeluarannya, maka selisihnya atau sisanya itu dinamakan freedom. Teman-teman bisa pakai sisanya itu, maka belajarlah tentang mengatur keuangan. Sisanya itu bisa teman-teman pakai untuk yang lain. Untuk memberkati orang lain, untuk bantu orang lain, untuk hal sosial, untuk hal rohani. Atau teman-teman bisa pakai uang itu untuk investasi biasanya. Supaya nantinya uang bekerja untuk kita. Bukan kita yang kerja untuk uang kerja untuk kita. Maka harus ada space-nya. Jangan sampai hidup kita seperti ini. Kalau spendingnya lebih besar dari income-nya, selisihnya itu namanya perbudakan. Nah biasanya kalau kita di momen seperti ini, kita akan yang namanya hutang. Pinjam 100 dong. Perbudakan. Alkitab berkata, orang yang berhutang akan menjadi budak dari yang menghutangi. Kayaknya enak di awalnya hutang itu, apapun namanya. Kalau kita nggak atur dengan baik, itu sangat berbahaya. Karena sekarang semua fasilitas diberikan. Pakai pinjol online, pinjaman online bisa, kartu kredit bisa. Kalau kita nggak tahu cara pakainya, itu sangat berbahaya. Maka selisihnya makin besar, perbudakan makin besar. Ada yang mengikat di hidup kita. Maka sekarang teman-teman, mumpung masih muda, saya mau kasih insight buat teman-teman yang belum bekerja, persiapkan dirimu sejak hari ini untuk nambah 2 hal. Yang pertama adalah tambahkan knowledge atau pengetahuan. Saya kasih pertanyaan dulu. Tuhan itu menciptakan pohon atau meja? Tuhan menciptakan pohon atau meja? Apa? Pohon. Siapa yang buat meja? Maksudnya seperti ini teman-teman. Tuhan itu memberikan kita anugerah, ada sesuatu yang gak bisa kita buat. Contohnya pohon. Hanya Tuhan yang bisa kasih, Tuhan bisa buat, Tuhan bisa lipat gandakan. Tapi untuk buat meja, manusia harus belajar tahu bagaimana caranya membuat meja. Kemudian dia harus latihan membuat meja. Kalau udah jadi meja, dia belajar cara jualnya gimana. Nah semuanya hanya tentang pengetahuan, knowledge, dan skill. Knowledge-mu dan skill-mu itulah nanti yang dibeli sama dunia menentukan harga jual hidupmu. Value hidupmu. Dalam arti yang positif ya, bukan arti negatif. Maka kalau teman-teman sekarang pun waktu usiamu belum usia kerja, tapi teman-teman punya knowledge tentang sesuatu, kamu punya skill tentang sesuatu, kamu bisa menghasilkan uang. Contoh, teman-teman yang pintar matematika di usia SMA atau mahasiswa. Kamu pintar matematika nih. Terus kamu bisa ngajar, kamu bisa ngelesin, buka jasa les-lesan. Kamu jual jasa. Kan jualan ada 2, barang atau jasa. Waktu kamu jualan jasa, kamu tahu dan kamu bisa, orang mau bayar kamu. Nah maka penting untuk meningkatkan income. Terutama yang laki-laki, perempuan juga penting. Sehingga kamu punya nilai jual. Kamu bisa bermanfaat minimal buat dirimu sendiri. Nggak gini terus sama papa mama. Bos minta uangnya bos. Ya kalau masih kecil ya papa mama kasih uang. Tapi kalau udah makin gede teman-teman harus mulai mikir. Maka jangan main game terus habisin waktumu. Boleh, main itu boleh. Tapi jangan lupa memikirkan masa depan. Berdoa, minta hikmat. Kemudian mulai apa yang bisa dikerjakan. Waktu luangmu diisi dengan yang produktif. Sehingga gap tadi income dan spendingmu itu bisa makin besar. Kamu punya freedom lebih banyak. Dan di sisi lain ketika income-mu makin besar, lifestyle-mu tetap dipertahankan. Itu paling the best. Tapi teman-teman mulai bisa berpikir ketika mau spending apa yang harus diperhatikan. Yang pertama butuh apa enggak? Penting atau enggak, impactnya seperti apa. Jadi jangan asal kamu lihat
barang terus suka. Impulsif. Belinya itu pakai emosional, tapi nggak pakai rasional. Lihat, flash sale, beli. Masukin keranjang dulu nggak apa-apa, nggak usah di check out. Check outnya tahun depan. Atau Tuhan datang nanti nggak apa-apa di check out. Masukin keranjang semua aja. Tapi waktu mau check out, teman-teman harus mikir 2 kali, 3 kali. Penting nggak? Kira-kira pengeluaran seberapa, dampaknya seberapa. Bukan berarti teman-teman nggak boleh beli barang mahal. Kalau barang mahal itu kamu perlu, penting, dan impactful, silakan beli. Dan kalau ditanya orang tua, kalian bisa jelasin. Karena mau pakai buat ini, bisa menghasilkan ini mah, aku bisa produktif pakai ini. Uang yang kita keluarkan misalkan let's say, beli tab atau gadget atau tab untuk kerja atau laptop. Laptop gak boleh kalau 5 juta ya. Oke 5 juta untuk tab misalkan 5, 6 juta, 7,5. Speknya seperti ini, kamu tahu fungsinya seperti ini, nanti bisa tak pakai untuk menghasilkan. Bukan cuma buat konsumtif. Lihat-lihat sosmed atau cuma main-main game, gak ada hasil. Mending pakai yang lama aja. Ingat space-nya harus dibesarin. Income sama spendingmu. Mulai sekarang dipikirkan akan hal itu. Jangan teman-teman asal. Walaupun uangnya dikasih orang tua. Kamu belum kerja, belum ngerasain susahnya cari uang. Jangan asal. Tapi mulai dipikir, penting gak? Butuh nggak? Impactful nggak? Kalau toh harganya mahal tapi impactful, misalkan teman-teman kalau udah kerja nih. Perlu buat penampilan misalkan untuk klienmu lihat menambah trust misalnya. Dan memang fitur-fiturnya alat itu mahal tapi bisa pakai jangka panjang, oke. Kamu bisa sudah hitung semuanya. Dan bisa menghasilkan, nah itu bagus. Tapi jangan asal ikut-ikutan, iPhone 15, 16 juta. Temanmu beli, kamu ikut beli. Cuma buat gengsi, cuma buat pride, cuma buat tongkrongan. Buat apa? Memang keluar uang banyak, misalkan makan di resto yang mahal atau di kafe yang mahal. Kamu ketemu sama teman-teman, kamu bisa belajar. Ketemu sama teman baru, oke gak apa-apa, kamu keluar 100 ribu buat kafe mahal misalkan. Tapi ada fungsinya apa? Tahu impactnya apa? Gak ada masalah. Tapi kalau buang-buang uang misalkan gak jelas, terus gak ada fungsinya, kita mending cari yang lebih murah. Kan toh juga hidup kan, makanannya sama. Tapi kalau kamu bisa pertanggungjawabkan, it's okay silakan, berarti impactful. Gak ada masalah, intinya pertanggungjawabkanlah uang yang kita keluarkan, jangan asal. Supaya waktu kita makin sederhana, kita bisa tahan pengeluaran kita, gak impulsif buying ya. Kita bisa memanfaatkan untuk hal yang lain yang lebih berguna.